total rugi sampai saya mengharamkan trading forex, Pak. Saya pakai modal kecil, 1 juta jadi 60 juta, 1 juta jadi 40 juta, 15 juta waktu itu jadi 750 juta. Nah, di situ Pak, ada harapan recover. Eureka moment nih, nemu suatu metode baru kan, saya uji coba Pak sampai 200 kali. Kami sharing hasilnya ke teman-teman, saya ajak teman-teman, ini mau naik ke sini, mau naik ke sini. Lama-lama terbentuk satu komunitas tuh Pak. Komunitas itulah yang saya bangun sekarang ini, dan di situ selain trading mandiri, saya juga bagikan ide-ide saya supaya orang-orang lain itu yang mengalami hal yang kerugian gitu kan, yang belajar dari salah bisa recover juga. Di grup Mancing Dolar itu ada nenek-nenek umur 65 tahun yang sekarang tiap hari cuan Pak, sejuta. Dia belajar cuma baru 3 bulan. Ada ibu-ibu SMP aja nggak lulus, dia bisa take profit puluhan juta tiap minggu. Hello trader, bertemu lagi dengan podcast PT Pelatihan Profit International. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Aris dari Mancing Dolar. Salam podcast Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah datang di podcast PT Pelatihan Profit International pada hari ini. Ya. Terima kasih sudah diundang Pak. Ya. Teman-teman trader di luar sana sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar sharing dari Bapak Aris. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu Pak untuk kegiatan Bapak sehari-hari apa dan bagaimana latar belakangnya. Ya, saya pada sejatinya itu adalah businessman. Saya usaha dari 2011 sampai sekarang saya usaha. Saya punya 2 company, satu bergerak di bidang perikanan, satu lagi di bidang F&B. Ada 3, satu lagi ekspor impor. Tapi sejak 2 tahun belakangan ini, saya 90% saya fokus di trading forex. Nah, bahkan saya bikin grup di situ, saya bikin grup trading, di mana kita ada 5.000 member, kita berikan edukasi gratis kepada member-member kami. Jadi itu kira-kira kegiatan kami sekarang, Pak. Baik, menarik sekali. Bagaimana Bapak beralih nih dari begitu banyak bisnis tadi, kemudian langsung terjun ke trading ke 90% trading ya sekarang saat ini? Karena duitnya lebih enak Pak. Jadi kalau saya bisnis di perikanan itu high perishable. Yeah. Jadi barangnya itu mudah rusak. Tidak sampai 12 jam kualitas sudah turun. Perubahan yang saya harus pikirkan mengenai bahan baku, bagaimana nelayan saya perikanan laut kan, bagaimana nanti penjualan, teks, pembukuan, pajak, macam-macam Pak. Orang yang hutang. Sementara itu tidak kita alami di trading. Jadi kalau misalnya di bisnis real, profit marginnya sekitar 20-30% itu kalau lancar sudah syukur banget. Sementara di trading ini saya rasakan berkali-kali lipat Pak. Makanya saya shifting, di mana hartamu berada di situ hatimu berada kan Pak. Ya. Kita lari ke forex. Ya, menarik sekali bahwa perjalanan dari dunia bisnis kemudian masuk ke dalam trading. Dan mungkin kita langsung masuk nih Pak, ke intinya adalah boleh diceritakan latar belakang Bapak nih dari mulai berbisnis ya, bagaimana sampai bisa ketemu mengenal dunia trading dan bisa sampai saat ini. Ya, jadi saya pertama kali tahu trading itu Pak, itu tahun 2017. Itu trading forex, saya ikut sama yang future gitu. Ya. Saya ikut, tapi ditradingkan oleh yang punya, bukan yang punya, oleh marketingnya ya. Nah kemudian lama-lama saya belajar ya bisa dikit-dikit. Nah itu total rugi tuh. Total rugi. Saya waktu itu sampai saya mengharamkan trading forex Pak. Saya catat jangan lagi trading forex. Anggapan banyak orang mungkin seperti itu juga, trading sama dengan judi, apalagi forex duitnya bisa habis kan. Kemudian saya 2020 saya start di saham. Ya seperti kebanyakan orang lah Pak waktu itu main di saham ya. Kemudian kripto. Nah di saham ini saya masuk ke periode yang enak Pak, di mana monyet aja bisa cuan katanya. Yeah. Jadi waktu itu modal saya cuma 900 juta. Dalam 3 tahun itu jadi 14 M Pak. Saya main pakai leverage waktu itu. Nah, kemudian saya sempat main juga di kripto. Trading di kripto. Itu saya adalah salah satu orang yang masuk di koin Doge itu di harga 40 perak. Saya jual di 10.000. Nah, itu profitnya wah luar biasa. Tapi itu beginner luck Pak. Beginner luck.
ujung-ujung habis semua Pak. Profit tadi semua habis digulung market. Ya biasalah kalau orang udah profit kan berasa pintar sendiri ya, akhirnya dipanis oleh market. Nah, kemudian terakhir saya trading forex. Kenapa? Saya berpikir waktu itu modal saya habis Pak. Tapi saya udah terus pengen trading gitu. Modal saya itu habis. Tapi saya tahu nih kalau mau recover, saya harus trading di forex karena punya leverage gede dia. Saya gade rumah saya Pak. Saya pakai buat modal trading. Saya loss di situ 70%. Nah, tapi di saat loss itulah, itu saya hit rock bottom, udah paling bawah. Saya ketemu caranya. Oh ternyata saya dapat kesimpulan trading yang paling fair, paling enak itu ya trading forex. Bukan di saham, bukan di kripto. Ini nih trading yang bener nih. Sejak saat itu saya recover Pak. Jadi saya rugi berapapun waktu itu. Dalam waktu 1 tahun lebih, saya menemukan metode. Saya dikasih metode, dapat kesempatan untuk recover sepenuhnya. Gitu kira-kira Pak. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak, bahwa tadi kan Bapak memulai dari trading future ya, walaupun kita tahu bahwa di future Bapak mengalami loss, namun ketika Bapak masuk ke dalam dunia saham, Bapak kan untung nih, terus kemudian akhirnya ke kripto dan ke forex. Kenapa pada saat di saham, karena terlihat bahwa sudah untung, tidak mendalami di situ, atau mungkin ada poin pertimbangan lain? Ya, saya tahu saya untung itu waktu saya main di saham dan di kripto itu. Saya dapat satu kesimpulan bahwa ini market yang dimanipulasi. Saham dan kripto itu ada ownership-nya. Kita nggak bisa lawan mereka. Nah, berbeda dengan forex. Saya lihat forex ini natural. Kalau di forex, di saham dan di kripto, metode apapun yang kita pakai, saya coba banyak metode gitu kan. Semua yang ada di internet kita pelajari, kita praktekkan, nggak works. Suka-suka bandar lah intinya. Cuma bisa ilmu sabar kalau main di saham sama kripto. Saya ngerasa saya kayak mengharap belas kasihan dari bandar Pak. Yeah. Jadi kita beli ngarep kapan ini naik gitu kan. Seperti itu. Nah bedanya dengan forex, ketika saya terjun di forex saya lihat loh, yang saya pelajarin banyak kepake nih di forex. Ini works nih, technical analisisnya gitu kan. Saya lihat oh kok dia nurut sama Fibonacci gitu kan. Kemudian saya juga berpikir, siapa yang bisa manipulasi market sebesar ini? Market XAU, market emas, market GBP, Great Britain Pound Sterling kan, siapa yang bisa manipulasi? Itu kan urusan dua negara nih. Jadi kalau ada dimanipulasi sekalipun, tidak sefatal seperti rug pull di koin micin. Seperti itu Pak. Nah, jadi saya pada tahap itu, saya karena sistemnya works, dan kedua, ternyata yang paling cocok, karena kan saya waktu itu bangkrut Pak. Main pakai duit hutang nih, jangan ditiru ya teman-teman ya, main pakai duit hutang. Saya mikir, kalau saya di saham, untuk dapat 100%, saya harus recover mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun. Kalau saya all in coin micin itu sama kayak lotre. Kayak meme coin itu kan sama seperti lotre. Nah, saya lihat yang satu-satunya paling yang nurut dengan technical saya dan punya leverage 1/2000 yaitu di forex. Nah bisa nih saya recover. Nah akhirnya saya recover Pak. Di situ jadi saya startnya memang tidak langsung recover. Saya rugi dulu sampai 1,5 miliar kan. Di situ kemudian saya ada ketemu metode. Saya lihat wah ternyata market tuh bisa diprediksi. Bisa diprediksi nih market nih. Orang kok bilang nggak bisa diprediksi, berarti dia belum tahu ilmu ini nih. Di situ saya pakai modal kecil, 1 juta jadi 60 juta, 1 juta jadi 40 juta, 15 juta waktu itu jadi 750 juta. Nah di situ Pak ada harapan recover. Makanya saya tekuni nih sampai sekarang dunia forex. Ya, menarik sekali Pak. Berarti bahwa terjun atau berpindah kepada forex karena yang pertama dari segi leverage ya, yang tinggi sehingga cepat untuk recover, dan yang kedua
pasar forex ini pasar yang likuiditas tadi ya, very likuiditas dibandingkan market yang lain, sehingga meminimkan manipulasi seperti itu ya. Oke, baik. Tadi telah dibahas nih ada turning point. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail Pak, bagaimana saat-saat di mana Bapak mengalami turning point nih yang memberikan oke, ini titik terendah dan kemudian mendapatkan suatu ide, rupanya market bergerak seperti ini dan kemudian bisa recover dan sampai saat ini. Iya, jadi waktu itu Pak, ini saya kasih lihat foto saya waktu itu Pak. Ini keadaan saya waktu saya trading Pak, acak-acakan, mata hitam, tidak tidur. Bahkan saya mandi pun saya lihat chart Pak, saya lihat chart gitu kan. Saya lihat lama-lama saya nemu pola Pak. Loh ternyata ini bakal gerak ke sini nih, saya tahu nih. Ini bakal gerak ke sini. Barang ini saya tahu gerak kemana, tapi saya nggak tahu entry-nya di mana waktu itu. Jadi misalnya emas saya tahu nih mau ke 3.000. Posisi sekarang dia 2.000. Tapi saya nggak tahu kan entry-nya di 1.200 kah, di 1.500 kah, apa di 1.600 kah. Waktu itu saya nggak tahu di situ. Kemudian saya spekulasi, saya coba-coba terus semua cara, ternyata rugi, habis. Nah ketika habis itu Pak, baru saya merenung nih tiap hari. Mikir, otak saya itu cuma mikir bagaimana cara menemukan titik entry ini. Nah, di saat itu saya ditemukan dengan partner saya yang sekarang sama-sama kita bangun mancing dolar, itu pakai metode harmonic pattern. Nah, kemudian saya kulik-kulik lagi nih metode harmonic pattern. Basicnya ini pakai apa ya? Dari situ sekarang saya nemuin kita ketemu metode. Jadi tadi saya tahu tujuannya mau kemana, sekarang entry-nya di mana? Kita udah tahu entry dan exit-nya. Jadi trading itu kan cuma 3 Pak. Tahu entry-nya di mana, tahu exit-nya di mana, sama masuknya baru banyak. Pilihannya cuma 2 Pak, buy atau sell. Jadi kan simple nih. Setelah saya tahu itu, saya langsung bilang, wah ini eureka moment nih. Kayak nemu suatu metode baru kan. Saya uji coba Pak sampai 200 kali. Saya coba 200 kali saya backtest. Di situ saya dapat kesimpulan, wah ini duit nih. Itu tahun 2023 bulan Agustus. Nah, kemudian setelah itu kita kami sharing hasilnya ke teman-teman. Saya ajak teman-teman, ini mau naik ke sini, mau naik ke sini. Nah, lama-lama terbentuk satu komunitas tuh Pak. Nah, komunitas itulah yang saya bangun sekarang ini. Dan di situ saya juga rutin selain trading mandiri, saya juga bagikan ide-ide saya supaya orang-orang lain itu yang mengalami hal yang kerugian gitu kan, yang belajarnya tadi salah, bisa recover juga. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin Bapak bisa lihat. Kira-kira ini saya kasih lihat ya Pak ya. Nih kalau Bapak lihat nih, kita ini bahkan saya tahu bulan sebelumnya kalau Ethereum itu mau naik sampai 60%. Itu kami tahu. Kami tahu juga kalau misalnya harga gas itu naik 40%. Kami tahu 2 bulan sebelumnya. Dan kami juga tahu nih, ini contohnya GBP USD kami tahu dari sejak bulan Juni tanggal 29 bahwa dia akan turun sekitar 4,6%. Nah, karena tahu metode itu Pak, saya yakin waktu itu bisa recover. Gitu sih Pak ceritanya. Ya. Menarik sekali tadi bahwa dari titik turning point di mana mengalami loss ya, dan kemudian setelah itu melihat suatu chart dan ketemu secara tidak langsung ya. Dan akhirnya bertemu dengan partner dan akhirnya bisa sampai saat ini. Oke, ya menarik. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kita langsung masuk strategi nih ya. Di mana tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa poin-poin yang penting. Untuk saat ini strategi yang Bapak gunakan di trading
kira-kira ada berapa dan apa aja? Jadi style trading saya itu pertama awalnya ada swing trading Pak. Swing trading di mana itu sekitar jangka waktu 3 bulan, 2 bulan, itu 2 minggu sampai 3 bulan itu akan mencapai target. Jadi kita tahu misalnya pair ini akan bergerak naik kira-kira 35%. Nah, tercapai 3 bulan, 4 bulan kemudian. Itu strategi swing pertama saya. Kemudian, tapi selama 3 bulan itu, saya kan bosen Pak. Saya lihat di grup saya, orang-orang yang saya ajarin gitu ya. Cuannya tiap hari. Kalau saya, cuannya 3 bulan sekali. Saya belajar scalping di situ Pak. Itu awalnya saya lihat dari teman saya nih. Saya lihat dia, loh, saya ngajarin dia 5 juta jadi 50 juta dalam 1 minggu. Saya bilang, lu gila, hebat amat. Kok lu hebat amat sih? Gue aja gak bisa begini, gitu kan. Terus saya lihat metodenya. Dia bilang, nih kalau misal lu cari yang begini-gini nih gerakannya. Yang cepet-cepet tapi dia gak bergerak. Maksudnya apa? Cepet-cepet tapi dia gak bergerak ya? Sideways atau gimana? Karena ini orang awam Pak. Orang awam kok 5 juta jadi 50 juta seminggu. Nah, saya nanya juga dia gak bisa ngejelasin. Akhirnya saya mikir terus. Saya coba Pak, saya cari tahu ilmunya. Akhirnya saya ketemu ilmunya Pak. Scalping ini saya bisa ngubah waktu itu 2 juta jadi 90 juta dalam dalam 1 bulan. Modal 30.000 jadi 40 jutaan kalau nggak salah. Itu dalam waktu juga 1 bulan. Dan ini bukan full margin ya. Akhirnya saya bagikan tuh ilmunya tuh di grup saya. Dan beberapa yang berhasil mempraktekkan, akhirnya cuan. Jadi style trading saya ada 2 tadi Pak, scalping dan swing. Baik, jadi secara strategi ada 2. Yang pertama swing tadi, di mana bisa menentukan di mana titik entry persis ya, dan kemudian keluar di mana. Dan yang kedua tadi adalah metode scalping. Mungkin kita bisa menggali lebih jauh nih Pak, kira-kira bagaimana Bapak menentukan tren nih di dalam metode scalping tersebut? Apakah Bapak trading dengan pada saat kondisi trending atau mencari di setway? Ya, jadi saya ini DNA-nya bukan DNA following trend, jadi reversal, cari titik paling bawah atau titik paling atas kan. Nah, saya jarang sekali trading following the trend itu jarang sekali. Kenapa? Karena kita ini misalnya naik ke atas nih Pak, kan kalau teori mah enak, naiknya begini kan. Pada kenyataan begini Pak, naik, turun ke sini baru naik lagi. Itu saya nggak suka. Jadi yang saya suka itu reversal, itu mainnya swing. Atau kedua, kalau scalping, saya suka main di sideways Pak. Sideways itu kan punya range yang kecil. Main di sini-sini aja. Nah itu saya nyaman di situ. Nah permasalahannya adalah kita tahu sideways, kita tahu suatu tren itu ketika tren itu sudah terbentuk. Kita tahu bullish ketika sudah di pucuk Pak, sudah di leher. Ketika sudah di leher ini, kita bilang, oh gua follow the trend deh. Kita masuk di leher. Ternyata trennya cuma sampai kepala Pak. Setelah itu selesai patah tren. Kita tahu sideways, itu ketika dia sudah di ujung Pak. Nah, ketika sudah di ujung itu kan konsolidasi, bahaya. Kalau kita main tektok-tektok, wah cuannya enak. Sideways kan teorinya sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. Kita masuk di ujung ini nih. Habis itu dia ternyata terbang. Nah, saya mainnya di sideways Pak. Nah, itu ada caranya. Caranya itu sangat teknikal. Itu kita lihat kalau ada barang yang naik kenceng, naik tinggi tiba-tiba, sampai RS-nya itu berubah warna, itu dia nggak bakal bergerak jauh-jauh Pak. Jadi ketika barang naik, dia itu sebelum melanjutkan kenaikan lagi, dia akan bikin chart pattern. Entah itu triangle, entah itu flag gitu kan. Nah, ketika dia bikin itu, dia akan sideways di area-area itu aja Pak. Nah, di situ saya main Pak. Jadi ketika sideways itu saya bisa masuk, keluar masuk itu bisa sekitar 20 kali. Nah, itu saya ambil 200.000, 100.000, 300.000. Saya ambil aja Pak. Tapi kan itu dikali 20 Pak. 300.000 kali 20, 6 juta. Modal saya berapa tadinya? Modal 2 juta. Modal 2 juta nyari 300.000. Itu di Forex kan gampang banget kan Pak. Tinggal diulangin aja. Nah, ini barang nggak bergerak kemana-mana. Dia udah naik tinggi, udah capek, dia diam di situ. Nah, kita gebukin Pak. Nah, itu filosofinya kira-kira seperti itu.
Ya, menarik bahwa filosofi trading tadi di mana mengambil keuntungan di dalam time frame yang lebih rendah ya, tetapi dikali banyak akhirnya banyak juga ya. Iya, Pak. Ya. Ketika kita melihat teman-teman di luar sana yang scalping, kebanyakan bahwa mereka mengalami loss pada saat terjadi trending. Artinya mereka sudah mengumpulkan banyak profit dan akhirnya terlena nih di dalam posisi trending dan akhirnya terjadi margin call. Bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Artinya stop nih ketika profit segini, stop sehingga tidak terkena pada saat market tersebut mengalami trending dan ada posisi yang nyangkut. Nah, jadi gini Pak, itu yang penyakit trader itu kan kalau lagi cuan itu penyakitnya kambuh biasanya kan, greedy sama sombong. Karena udah cuan berkali-kali, dia pasti nggak mau dengar nasihat orang nih. Dia bahkan nggak mau dengar dirinya sendiri nih, ngerasa dia jadi dewa saat itu. Nah, ketika udah ngerasa hal seperti itu Pak, udah cuan, saya lebih ke menjaga diri, bukan menjaga diri, mengontrol diri lah. Ketika udah ngerasa udah cuan, udah mulai sombong nih, udah merasa hebat, udah saya pamer profit, udah saya nggak mau trading lagi. Saya nggak mau trading di pair itu. Lihat pun saya nggak mau. Jadi di watchlist saya ilangin. Udah saya jalan-jalan, saya nikmatin duitnya, saya WD. Nah, itu solusinya di situ. Kalau saya pribadi ya. Saya nih jarang pasang stop loss, Pak. Saya jarang pasang stop loss. Jadi kalau misalnya untuk menentukan area stop loss, ketika saya sekarang itu kan ini Pak, saya main di sideways. Kalau saya pasang stop loss pasti kejilat. Pasti kejilat. Nah, jadi yang saya praktekkan itu adalah take profit meskipun kecil tapi sering dan bersyukur Pak. Itu aja sih. Baik. Jadi pada saat melakukan trading, jadi ketika udah mengumpulkan profit ya, artinya kita perlu mengetahui bersyukur nih supaya tahu stop di situ ya. Iya. Supaya bisa menghindari terjadinya MC. Oke. Terkait strategi scalping Bapak ini, pada umumnya Bapak trading pada time frame berapa nih? Apakah 1 menit, 5 menit atau 15 menit dan kira-kira kenapa? Saya analisa di 15 menit, tapi saya eksekusi di 5 menit. Jadi kan semua indikator, saya kan pakai indikator Bollinger Band dan RSI. RSI di 15 menit, di 5 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, itu bentuknya beda-beda semua Pak. Nah, itu perlu uji coba berkali-kali tuh, sampai menemukan, 15 menit ini yang paling cocok. Entry, saya bikin entry di 5 menit. Saya bikin entry di 5 menit, eksekusi exit juga di 5 menit. Analisa di 15 menit. Itu aja sih Pak, simple. Ya. Baik. Untuk target profit sendiri tadi berdasarkan dari jumlah nominal ya, misalnya 100.000 atau 200.000, ya, itu kira-kira ada kisaran pipsnya atau lebih ke target di dalam bentuk nilai posisinya? Jadi gini, ketika saya kan main di barang yang sudah naik atau yang sudah turun dalam. Nggak mungkin Pak, barang naik itu naik, kemudian dia istirahat cuma sebaris nih, naik lagi. Itu jarang banget. Nggak ada, kalau di Forex malah nggak ada. Saya kan di Forex jadi permata uang, saya hindarin XAU dan saya hindarin BTC. Minimal ketika dia naik, itu kan akan pullback Pak. Pullback. Nah ini, range pullback ini adalah di Fibo 0,382 atau 0,236. Jadi saya ukur Pak, ketika saya entry di sini, saya anggap pucuk, misalnya sell ya, sell. Ketika saya sell dia dari sini, ketika turun ke sini, apakah cuannya cukup? Saya lihat, wah kalau cuannya segini kayaknya kurang berasa nih. Saya tambahin deh lotnya, gitu kan. Jadi berdasarkan keserakahan kita aja Pak. Jadi kalau misalnya modal saya 2 juta, cuannya 100-200 ribu, itu kan 10%, masuk lah. Tapi kalau ketika modal saya udah gede, udah 200 juta, 300 juta, lotnya naik Pak. Jadi sekali trading, sekali take profit 4 juta, 5 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi kan berkali-kali kita lakukan itu. Jadi yang tadi saya cerita Pak, yang 2 juta itu jadi 90 juta. 90 juta itu akhirnya jadi 600 juta Pak. Nah pas 600 juta itu, di situ saya baru take profit semua. Saya kosongkan, saya nggak mau, karena saya udah mulai merasa sombong tuh. Di situ. Ya. Baik, di dalam melakukan trading scalping ini, apakah ada kendala dari sisi eksekusi Pak? Misalnya mungkin di platform MetaTrader-nya mulai lambat atau
sejauh ini masih normal? Normal sih Pak, aman-aman aja, nggak ada masalah. Di dalam trading scalping, apakah Bapak hanya mengambil posisi misalnya satu arah aja, buy kemudian take profit, buy take profit, ataukah mungkin mengambil dua arah nih, jadi dapat dua kali nih, buy juga, sell kemudian di atas, buy lagi, seperti itu? Nah kalau yang itu seraka tuh Pak, mau buy cuan, sell cuan kan gitu kan. Nah jadi kalau misalnya, ilustrasinya begini, ketika barang itu sudah naik, kenceng, ibarat dia naik gunung kan, capek dia. Nah, sebelum dia naik lagi, dia pasti ada pullback nih, sekitar 0,236 dari rasio Fibonacci atau 0,382. Syukur-syukur 0,618. Di situ kita lakukan sell Pak, sell. Terus saya tunggu lagi di atas, sell lagi. Tunggu lagi di atas, sell. Tunggu lagi di atas, sell. Nah, kalau saya ketinggalan, itu ya sudah. Tapi saya tidak akan melakukan buy sell, buy sell, buy sell gitu. Saya pernah ngelakuin itu Pak, meskipun sideways kan orang mikir gitu kan, sideways begini. Ya udah, lu di bawah, gua buy, di atas kita sell. Habis Pak duitnya Pak. Iya. Baik, jadi ini bisa juga menjadi inspirasi nih bagi teman-teman yang scalping, bahwa mungkin jauh lebih baik fokus di satu posisi ya. Misalnya ketika ingin buy, fokusnya di buy ya. Karena bisa jadi ketika buy dan sell akhirnya terjebak di satu sisi dan bisa berakibat dengan MC. Iya betul banget yang Bapak bilang itu. Apalagi kalau misalnya kita lagi floating nih, saya buy. Terus floating, saya hajar sell lagi. Nah itu ngelepasnya pusing Pak. Jadi better satu posisi aja. Baik, kemudian untuk pair yang Bapak scalpingkan, apakah Bapak fokus nih di satu pair nih, fokus sampai habis trennya, kemudian setelah itu mungkin pindah lagi nih ke pair yang lain, atau Bapak mencoba untuk menspesialisasi atau memahami karakteristik dari satu pair? Enggak, jadi metode yang saya gunakan ini bisa berguna di semua pair forex, bisa dipakai Pak. Dia tidak harus pair tertentu aja, di forex semua bisa dipakai. Forex yang saya maksud itu mata uang ya Pak ya. Jadi kalau XAU, XAG, oil itu agak sulit. Dulu saya juga berpikir seperti itu pas pertama saya main forex, saya trading forex. Wah saya mau pahami dulu nih karakteristik XAU seperti apa. Karena ada teman saya yang seperti itu. Dipahami dulu kan karakteristiknya, dia bilang oh kalau XAU pagi begini, siang begini, nanti setelah jam Amerika dia begini, pagi dia lompat dulu begini. Ini kok kayak binatang peliharaan ya, saya pikir gitu kan. Terus kalau belajar pair lain, oh pair itu beda lagi tuh. AUD-CAD kalau pagi dia turun dulu baru lompat. Pusing pakai gitu kan. Nah, pertama saya percaya, saya lihat dulu, oh iya begini. Oh kalau dibikin bentuknya begini. Ah itu nggak works. Itu bagian dari apa yang saya pelajari dulu kan, bagian dari saya backtest saya dulu. Sementara metode yang saya pakai, ini works untuk semua pair. Karena base-nya itu kan dari kita base pakai BB, Bollinger Band dan RSI. RSI itu kan strength. Terus strength itu berlaku untuk semuanya. Dan untuk range kita pakai Fibonacci. Fibonacci kan berlaku di alam semesta semua Pak. Jadi ya pasti berlaku di forex juga saya yakin. Baik, tadi menarik Pak yang membahas bahwa beberapa trader mengatakan bahwa sebaiknya memahami karakteristik. Karena terkadang nih Pak ya, kalau kita trading nih misalnya, kok kalau kita trading di mata uang ini selalu cuan nih, terus trading di mata uang yang lain kok sering loss. Akhirnya mungkin banyak trader mengira, oh kayaknya saya lebih cocok nih di pair ini. Gimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Saya juga dulu ngerasa begitu Pak. Tapi dilihat itu dari metodenya Pak, dilihat dari metodenya. Saya pemakai SNR, saya praktekkan misal di GBP/JPY, works nih. Terus saya praktekkan di lain, nggak works nih. Wah, ternyata SNR ini cocoknya di sini doang nih gitu kan. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata Pak, tadi yang saya pikir works di GBP/JPY, saya pikir ini works nih, kepake di sini. Nanti setelah periode waktu tertentu, setelah 3 bulan, nggak works Pak di situ Pak. Saya pindah lagi. Apa udah basi ya ilmunya dipakai di situ, kan nggak mungkin juga. Oh karakteristiknya udah berubah. Nah, jadi saya mikir tuh Pak, ini kalau misalnya model kayak gini, metode saya udah kuasai jago. Sekarang saya praktekkan di pairnya. Untuk 3 bulan dia works. 3 bulan selanjutnya saya loss. Saya pindah cari pair lagi yang bisa menggunakan metode saya itu. Ada yang aneh Pak, kalau misalnya caranya begitu kan. Entah ilmunya yang salah, entah orang yang salah.
Akhirnya seperti yang tadi saya bilang, saya menggunakan metode yang universal yang bisa dipakai untuk semua pair, Pak. Jadi saya nyaman sekali tuh dengan metode saya yang sekarang. Oh, bisa dipraktekkan di semua. Gitu. Kemudian saya juga ada pemikiran di situ ya, karena sudah coba tes segala macam itu. Saya mikir gini, apa jangan-jangan ya ilmu yang kita pelajarin ini itu nggak sepenuhnya benar, Pak. 99% trader atau 95% plus trader itu gagal. Mereka gagal padahal mereka mempelajari ilmu yang sama. Kalau trader itu baik orang pinter, Pak. S1, S2, S3, profesor juga ada. Mereka belajar ilmu yang sama. Tapi kenapa tingkat kegagalannya 90% ke atas? Kalau kita salahkan orang ya, oh kamu greedy, oh kamu fear, itu bisa juga. Tapi tingkatnya nggak mungkin 90%. Ilmu ini nggak ada yang validasi, Pak. Bapak pakai misalnya ICT, Bapak pakai misalnya metode Elliott Wave, yang satu pakai harmonic pattern gitu kan. Nggak ada guru yang memvalidasi bilang, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Nggak ada, Pak. Nah, kita hanya bisa menduga-duga, mengecek probability, kita kelompokkan nih, oh ini metodenya. Meskipun kita pelajarin semua, sudah hatam, sudah pintar, permasalahan kenapa 90% gagal, Pak? Nah, di situ saya tarik kesimpulan, Pak. Wah, jangan-jangan ini metode nih disebarluaskan oleh bandar nih. Kadang saya cuan, kadang kalah. Cuannya 100, sekali kalah 700. Pyrrhic victory jatuhnya. Meskipun menang, ujung-ujungnya kalah. Gitu. Nah, itu pemikiran saya, Pak. Nah, jadi apa yang metode yang saya pakai sekarang itu tidak beredar di publik. Basicnya memang dari basicnya memang apa yang ada di internet ada gitu kan. Tapi kita ubah dulu semuanya. Nah, itu yang bisa dipakai sekarang. Ya, menarik sekali tadi sempat disebutkan bahwa dengan berbagai metode ya. Kenapa sampai 90% nih trader gagal ya? Oke, menurut Bapak bagaimana peran psikologi dan manajemen risiko nih di dalam trading? Apakah itu juga berpengaruh? Karena kita seperti yang disampaikan tadi bahwa trader telah menggunakan metode yang sama, walaupun mungkin kekurangannya adalah tidak ada orang yang mengkoreksi atau memvalidasi apakah yang digunakan itu sudah benar atau tidak. Ya, jadi setelah menggeluti dunia trading forex ini lumayan waktunya, saya menemukan kesimpulan bahwa trading itu psikologi, Pak. Teknik itu cuma sedikit aja. Kita bisa belajar teknik. Di grup saya itu, di grup Pancing Dolar, itu ada nenek-nenek umur 65 tahun yang sekarang tiap hari cuan, Pak. Sejuta. Dia belajar cuma baru 3 bulan. Ada ibu-ibu lulusan SMP aja nggak lulus. Dia bisa take profit puluhan juta tiap minggu. Belajar teknik itu gampang, Pak. Saya rasa 3 bulan udah bisa. Yang susah itu psikologi mental. Jadi mental itu berperan nomor 1 menurut saya untuk trading. Mental, kemudian kedua money management. Manajemen resiko. Karena itu kan kaitannya dengan mental kan. Nah, kami ini trader money management, Pak. Karena saya udah ngerasain bagaimana cara main all in terus gitu kan. Dalam 10 kali percobaan kan bilang gini, 10 percobaan 1 kali menang aja bisa menghapus kerugian yang 9 itu kan. Tapi Pak, mental Bapak di loss keempat mau depo lagi, itu kayak gimana mentalnya? Di loss ke-7 mau depo lagi, udah males gitu kan. Jadi kita ini kayak dilecehkan berkali-kali, Pak, di market. Kalau misalnya kita tidak money management. Nah, jadi money management itu setelah duit kita lumayan, memang harus ada duitnya dulu kan, namanya money management harus ada duitnya dulu, harus ada modal yang cukup gitu kan. Kalau misalnya modalnya dikit ya full lot aja. Tapi kalau udah ada duit cukup, yang kita rasa cukup, misalnya kalau saya ngerasa cukup misalnya nih, modal saya dari 2 juta dulu, saya bikin jadi 30 juta. Dari 30 juta, saya nggak berpikir seperti ini. Oh, tadi kan dari 2 juta ke 30 juta, 15 kali lipat. 30 juta, 15 kali 450. 450 ntar kali 15, oh kaya nih gue. Nah, nggak begitu. Ketika sudah mulai lumayan gede uangnya, 45 udah berasa nih.
Saya targetin kecil aja Pak. 5%, 2%, 5%, 2%. Tapi kita lakuin itu berkali-kali. Nah, itu lebih safe. Jadi ketika saya kehilangan salah satu posisi, misalnya saya masuk, inceran saya 2% nih. Inceran cuma 2%. Nah, andai kata saya salah pun, wah ternyata saya buy, dia turun lagi. Dia turun nih. Saya cuma rugi itu, drawdown paling cuma 4-5%, 7%, saya masih bisa tidur. Di bawah saya marting lagi. Biar recover. Ya, tadi menarik bahwa ada dari anggota pada komunitas ya, komunitas mancing dolar dari berbagai umur tentunya ya. Ada yang tua tadi dan juga ada bahkan nenek-nenek. Apakah mereka menggunakan metode scalping atau metode yang satunya nih, yang swing yang Bapak jelaskan tadi? Jadi kami ini kan di komunitas kami berikan analisa. Ini analisanya. Misalnya contoh, XAU bakal turun dulu, baru naik. Kita sajikan analisa. Nah, mengenai trading ya, itu apa namanya Pak? Mereka masing-masing tuh udah punya style sendiri. Karena kita kasih edukasi aja, mereka belajar semua kan. Terserah. Ada yang mau, oh dia mau turun, gua sell dulu aja deh. Ya. Ada yang konservatif nunggu, oh dia mau turun, ya udah saya tunggu di bawah deh, baru saya buy naik ke atas biar satu arah. Nah, ada yang dia scalpingin sepanjang jalan, ada dia yang gebuk satu posisi dia diem. Semuanya sah-sah aja sih, semua nggak ada masalah. Melanjutkan lagi terkait untuk scalping, hal yang mungkin sulit di dalam scalping ya, pada umumnya adalah psikologi, menyesuaikan terkait lot yang dipasang. Misalnya mungkin kita memulai dari 2 juta. Mungkin di 2 juta ini kita masih oke nih secara psikologi memasang mungkin 0,01 lot atau bahkan 0,1 lot. Tapi terkadang ketika profit itu udah naik nih, misalnya menjadi 200 juta atau 500 juta, tentu kan kita tidak akan main di lot kecil lagi nih, tapi di lot gede. Menurut Bapak bagaimana cara untuk melatih psikologi itu tuh supaya kita yang mungkin awalnya trading dengan 2 juta ini mempunyai psikologi yang sama ketika kita menggunakan uang yang lebih besar? Ya, jadi kan trading itu mental ya Pak ya. Kadang saya lucu. Saya posting gitu ya. Nih duit modal $100 jadi $2.000. Orang ngomong begini, oh berarti kalau $1.000 bisa naik 20 kali lipatnya juga ya? Oh kalau $1 juta, oh lu membayar utang negara dong. Oh enggak, beda. Jadi kelola duit kecil sama duit gede bisa, sangat beda. Ketika trading duit kecil, kita berani Pak. Kenapa? Ya lossnya segitu. $20, mau takut apa Pak? Masukin aja $20. Karena kita punya metode untuk tahu ini bottomnya di mana dan pucuknya di mana. Jadi $20 untuk naik risk to reward 1/20, 1/10 itu gampang sekali. Itu udah biasa tuh di grup kami itu udah biasa. Ketika sudah besar, duitnya udah ratusan juta, kita ngeliat saldo ratusan juta itu Pak, mau masuk duit 0,1 lot, kita, ngapain gue masuk 0,1 lot? Duit gue banyak, 1 lot lah bos, gitu kan, biasanya begitu. Nah, saya biasanya duit yang tadi gede, itu saya pecah akunnya Pak. Saya pecah, saya bikin 3 account. Jadi misalnya udah jadi 300 juta, saya bikin 100, 100, 100. Biar saya nggak sombong. Jadi 100 saya entry, kalau ini merah, saya average-nya di akun kedua. Masih merah lagi, saya average-nya di akun ketiga. Nah, nanti ketika akun ini yang pertama balik modal, yang di sini saya udah cuan, ini saya udah cuan. Jadi saya nggak ngerasa bahwa duit saya itu banyak terus. Sebagian saya langsung tarik ke wallet. Seperti itu. Karena saya pernah pengalaman dulu. Jadi jangan biarkan duit kita itu banyak di akun trading Pak. Satu, kita bakal jadi, psikologi kita itu akan, ini gue udah cuan banyak nih gitu kan. Akan sombong. Kedua, kita nggak tahu nih kondisi market itu bakal kejadian seperti apa. Saya waktu itu pernah cuan banyak, saya cuan banyak di emas. Saya cuan ratusan juta di emas. Tapi saya hampir MC ketika perang Rusia Pak, karena saya di posisi di oil. Saya di posisi di oil, saya gabungin itu akunnya, oilnya shooting dari berapa waktu itu ya? Tinggi banget lah pokoknya. Wah, cuannya habis semua Pak. Di situ saya mikir, wah ini nggak boleh nih gabung di satu akun nih. Harus saya
bikin kayak lambung kapal nih, per parsial nih. Baik ya, menarik. Tadi ada poin yang kita tangkap bahwa perlu adanya ketiga modal itu berkembang semakin besar, maka perlu dibagi nih ke dalam beberapa akun. Dan juga ada poin yang penting juga bahwa mentradingkan di dalam satu akun itu kalau bisa jangan beraneka ragam pair ya, tapi setidaknya mungkin forex ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bagi-bagi account, saya tidak pernah mentradingkan misalnya XAU dan XAG. Itu kan emas dan perak sama aja. Tidak pernah saya tradingkan oil dan energi yang lain, misalnya natural gas, itu nggak pernah. Atau USD JPY sama GBP USD, sama-sama ada USD-nya Pak, atau sama-sama ada JPY-nya. Jadi saya klasifikasikan boleh beberapa pair dalam satu akun, tapi yang dia tidak korelasi Pak. Dia tidak korelasi. Misalnya XAU sama oil, itu kan tidak korelasi sebenarnya, tapi sama-sama sensitif news, sama-sama sensitif perang, satu naik. Menurut saya itu sama aja. Jadi saya bikin emas berbeda. Mas kemudian grup forexnya saya bagi jadi GBP, grup yen, grup CAD, grup NZD, grup USD. Kalau saya udah masuk satu yang ada USD-nya, saya nggak masuk lagi yang ada USD-nya. Biar nggak bareng-barengan mereka bergerak. Ya, baik. Terkait banyaknya akun tersebut, apakah Bapak tradingkan satu-satu atau mungkin dibantu nih dengan tim di dalam melakukan trading? Ya, jadi saya punya penyakit yang nggak sembuh. Itu kalau trading saya bikin akunnya banyak Pak. Saya mending masuk satu lot di 9 akun daripada saya masuk 10 lot. Saya nggak tahu kenapa saya begitu. Nggak berhenti dari sekarang. Nah, tapi saya bisa mengelolanya. Saya tinggal buka. Saya punya 11 akun. Di handphone satu lagi ada 18. Itu ngeceknya sih memang PR ya, tapi saya bisa handle itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena gini, misalnya saya masuk posisi di sini, saya hitung, ini saya nggak bakal MC, saya masuk 0,2 lot misalnya, ini saya nggak bakal MC, duit saya banyak di sini. Ketika dia turun, kita posisi buy. Ketika dia turun, normalnya kan keinginannya gini, wah ini diskon nih, gue masuk lagi deh, dia mau mantul gitu kan, emasnya lagi turun kita beli. Nah saya nggak mau nih masuk di sini Pak, saya masuk di akun kedua. Nanti gitu juga nih, saya masuk di oil nih, oh dia turun lagi, saya masuk di akun ketiga. Nah jadi akun saya ini beranak nih Pak. Jadi begitu. Nah saya pikir selama kita bisa kelola sih nggak ada masalah ya, karena itu memecah resikonya banyak. Dan saya sudah melakukan ini sudah cukup lama. Memang pusing, tapi saya selamat gitu. Baik. Terkait mengelola berbagai akun nih, apakah Bapak menggunakan alat tambahan nih, misalnya seperti copy trading nih? Apakah pernah sempat untuk memikirkan menggunakan copy trading dalam artian mungkin Bapak trading nih dia hanya di akun yang kecil, supaya mungkin secara psikologi tidak melihat yang akun gede, kemudian dari akun gedenya itu tercopy nih dengan dari akun kecil Bapak, atau memang semuanya manual Bapak pantau satu-satu? Saya pantau satu-satu Pak. Saya pantau manual satu-satu. Saya nggak gunakan copy trade. Iya. Baik, ya menarik sekali bagaimana strategi Bapak tadi, termasuk dari dalam pembagian akun. Karena kita tahu sendiri bahwa di trading forex ini adalah over the counter market ya. Artinya pasar bisa saja bergerak melewati stop loss kita. Sehingga jika itu terjadi, satu akun aja nih yang menjadi masalah, tapi akun yang lain aman, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya terkait psikologi trading nih. Di mana psikologi trading nih adalah salah satu yang cukup berpengaruh juga nih ke dalam kesuksesan seorang trader. Bagaimana tanggapan Bapak nih bagi teman-teman yang mungkin masih pemula dan sering FOMO nih. Jadi harga udah naik, seperti contohnya emas nih, tiba-tiba naik, langsung takut ketinggalan tren, langsung masuk ke dalam, dan akhirnya mungkin beberapa hari masih profit, tapi tidak sempat untuk take profit dan akhirnya loss. Ya itu penyakit trader baru biasanya Pak ya. Kita dulu juga begitu. Waktu saya di saham nih, saya nggak bisa tidur. Pernah saya waktu itu beli FOMO ya Pak ya.
FOMO itu kan nggak mau hilang duit, nggak mau hilang momen. Saya dulu pernah waktu itu beli suatu saham, saya udah cuan 200 juta Pak. Besok dia naik lagi. Saya nggak bisa tidur. Gila kalau ini gue pegang ya. Ini 800 juta nih. Wah beggar nih dia nih. Saya mikirin duit yang belum jadi milik saya Pak. Saya ngitungin duit yang bukan di kantong saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya mikir, dia besok naik lagi, menggoda kan. Oh saya hajar aja. Kita tahu semua akhirnya kan. Turun, koreksi kan. Yang tadinya untung jadi buntung. Nah, trader baru yang pasti FOMO Pak. Yang pasti FOMO. Dan mereka harus ngerasain loss karena FOMO. Biar mereka kapok, akhirnya nggak melakukan itu lagi. Tapi yang saya lihat sekarang, saya kelola grup ada 5.000 member di situ. Saya lihat mereka ini banyak yang mereka ini lack of option. Jadi XAU aja, BTC aja. Karena fokus ke satu tempat. Ini sama kayak kita ngedeketin cewek nih. Satu ini aja nih, kita lihat, oh ini saya cocok sama dia, ini mantep nih. Akhirnya dia jalan sama cowok lain, apa dia nggak ngebales, atau dia ignore kita, ngambek dikit, kita udah, psikologi kita udah beda gitu kan. Nah, beda sama kayak misalnya orang punya beberapa opsi nih. Ada opsi ini. Ini nggak balas, oh masih ada ini masih ada, ini masih ada gitu kan. Nah trading seperti itu Pak. Saya lihat orang FOMO-nya apa? BTC, XAU. 80%, 80%, 90% mungkin trading di XAU di Forex itu. Coba kalau mereka lihat misalnya, ini XAU nggak bergerak, kok gimana ya? Kenapa lu liatin terus XAU? Ini GBP JP ya lagi enak-enaknya nih. Ini AUD CAD lagi sangat menarik. Jadi kita harus lihat semua pair. Di Forex itu ada 44 pair seingat saya ya. 44 yang bisa ditradingin. Tiap hari saya cek tuh Pak. Bukan tiap hari, mungkin sehari 1 jam sekali kalau saya di depan laptop itu saya cek satu-satu. Cepet kok. Saya lihat, oh ini kalau udah biasa, itu 5 detik aja udah kelihatan. Oh ini masuk nih. Oh ini bisa nih. Jadi saya nggak mau terpaku pada satu pair sehingga akhirnya FOMO. Karena FOMO ujung-ujungnya nggak ada yang bagus Pak. Dari zaman dulu FOMO itu selalu digantung di pucuk. Baik, menarik. Tadi terkait FOMO yaitu dengan cara melihat trading pada multi pair ya, supaya yang sudah ketinggalan kita tidak mengejar. Bagaimana dengan mungkin teman-teman yang mengalami MC nih kan, kadang biasa kalau orang misalnya baru mulai trading dan mengalami MC secara psikologi kurang oke nih. Bagaimana nih saran Bapak nih terhadap orang yang MC untuk kemudian membuat psikologi itu netral? Artinya apakah orang tersebut perlu langsung deposit kemudian mulai trading atau perlu istirahat dulu untuk menormalkan psikologinya? Iya, kalau MC Pak, kadang ada 2 pemikiran kan. Saya istirahat dulu, saya pulihkan pikiran, atau yang kedua nih, yang mental pejuang nih. Kalau saya menyerah di sini, saya MC, tapi kalau saya depo lagi, saya bisa kembali, gitu kan. Nah, karena saya mengelola grup sudah cukup banyak, saya menghadapi banyak orang, yang mentalnya pejuang ini Pak, cukup banyak, tapi rata-rata mati. MC lagi, mereka ngebalas dendam MC lagi. Nah, kalau misalnya skill kita tidak mampu, lebih baik cooling down dulu. Jadi, saya sarankan buat member-member saya, anggota-anggota saya, itu cooling down dulu. Kemudian mulai dari lot paling kecil lagi. Depo sebesar-besarnya Pak. Lot sekecil-kecilnya. Terus cuan dikit bungkus. Istilahnya kan ABC, asal biru close. Asal biru close. Itu bukan hal yang hina gitu kan. Itu untuk memulihkan mental Pak. Jadi saya waktu scalping itu pakai modal kecil, saya selalu berpikir seperti ini. Jadi, wah kalau ini udah close nih 70.000, oh lumayan buat makan siang. 100.000, oh lumayan buat nambah-nambah etol. 500.000, oh lumayan buat bensin. Nah itu saya kumpulin dari kecil Pak. Ada 15.000, 20.000, 30.000. Bukan di angkanya, tapi kredit untuk menambah kepercayaan diri kita.
ketika kita lihat nih, apalagi lihat di MT5 kan ya, wah biru semua nih. Padahal biru cuma 1.000, 2.000, 15.000 gitu kan. 200.000-nya cuma 1. 10 jutanya juga jarang-jarang gitu kan. Tapi ketika ngeliat itu Pak, kan seneng kita. Wih, merasa keren nih. Nah, ketika mental kita sudah bangkit, kita ngeliat semua itu jadi objektif Pak. Sama kayak main akun demo. Kenapa main di akun demo cuan, di akun real tidak cuan? Itu kan karena psikologi, mental, PD-nya nggak ada. Nah, ketika PD-nya sudah ada, akun demo kan PD-PD aja Pak, masuk, oh ini kayaknya begini, ini begini. Nah, ketika PD kita sangat tinggi karena kita mengumpulkan small victory tadi, small winning, itu kita trading tuh udah kayak pakai akun demo Pak, udah PD, cep. Nah, gue udah menang 200 kali, ini juga harusnya menang nih. Kalau rugi pun, rugi 2-3 kali. Meskipun ruginya agak gede ya. Misalnya dia cuma ngumpulin 200.000, sekali rugi misalnya 3 juta. Dia akan mikir, gue baru rugi sekali gitu kan. Gue cuannya banyak, padahal cuannya ruginya waktu itu lebih gede gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi kita harus naikin dulu, suruh off dulu. Tapi off jangan lama-lama. Kalau off lama-lama nih, muscle trading ya, itu kaku Pak. Off lah 2-3 hari, 4 hari. Kemudian trading lagi, modal gede, lot kecil. Kenapa? Biar dia nggak MC. Kalau dia MC, makin terpuruk dia. Modal gede, lot kecil-kecil, cuan bungkus. Lakuin itu seminggu Pak. Minggu depan dia udah pede lagi, udah sombong lagi Pak. Nah kalau udah sombong lagi biasanya MC lagi. Siklusnya gitu aja. Baik, tadi menarik ya Pak, bahwa misalnya seorang trader pemula nih mengalami MC atau MC, kemudian untuk memulai trading lagi, dia memulai dari lot yang kecil. Karena banyak nih trader-trader pemula, misalnya loss, contohnya awalnya dia memasang lot 0,1, artinya dia mulai dari 0,01, dan akhirnya karena akun tersebut bertumbuh nih, misalnya mungkin dari 1 juta menjadi 10 juta, dan dia langsung masang 0,1 lot dan MC. Kebanyakan trader pasti berpikir bahwa jika saya memulai lagi dari 0,01 lot, kapan baliknya nih gitu kan. Jadi kadang mereka mereka mungkin deposit yang gede 10 juta dan justru memulai lot yang lebih gede. Gimana kira-kira solusinya Pak? Supaya orang tersebut mempunyai psikologi untuk mau memulai lagi dari kecil. Karena kebanyakan orang kan pasti ibaratnya mungkin dia nggak ingin turunin lot, karena kan ibaratnya itu turun standar ya kalau secara psikologi. Mungkin ada nasihat untuk teman-teman trader supaya bisa ini lagi ya, mulai dari lot kecil. Itu kan ego ya Pak ya. Market akan menghukum orang yang egonya tinggi. Udah pasti. Jadi kalau misalnya kita nurutin ego, ngelakuin gitu, kapan gue recovernya? Gue udah rugi segini. Kapan saya recovernya kalau begini? Atau kayak Bapak tadi bilang, turun standar nih. Dia bisa, dari kecil dia udah jadi gede, kemudian mental dia udah jatuh MC, dia mulai dari kecil gak mau, dia mulai tetap di posisi dia terakhir, di misalnya equity dia 500 juta, dia mau mainnya 1 lot gitu kan. Itu pengalaman sih pasti kacau lagi Pak. Andai kata dia recover saat itu dia recover, dan dia MC lagi, dia akan melakukan hal itu lagi Pak. Dia akan berpikir, oh dulu gue recover caranya begini Pak. Mungkin dalam 10 kali percobaan seperti itu, yang dia recover 3 Pak. 7-nya dia habis. Nah, jadi kita harus turunkan ego. Turunkan ego. Saya dulu trading Pak. Saya pernah sekali trading itu 50 lot, 20 lot, 80 lot pernah Pak. Yang rugi, ke cover balik Pak. Saya ngarepnya gitu kan, kapan gua recovernya gitu kan. Tapi apa sih yang kita bayar? Jiwa yang tambah gak tenang Pak. Mental yang tambah gak tenang. Nah itu mahal Pak. Jadi apapun yang terjadi, mental health itu harus diprotek. Posisi kita sudah rugi, sudah MC. Kita lakukan yang kayak tadi, gedein lot lagi, depo lagi, meresikokan hal yang sama yang seperti kita hilang tadi. Yang hilang bukan cuma duit doang Pak, mental kita tambah terpuruk. Selain mental terpuruk, gaya trading kita itu jadi jelek Pak. Nanti gaya trading kita serampangan. Jadi itu kayak orang balas dendam kan Pak intinya. Yang balas dendam itu kan di TV aja tuh yang berhasil semua. Kalau di dunia nyata kan semua tambah berantakan Pak. Baik, menarik sekali bahwa ketika orang mengalami MC, pikiran pertama
adalah bukan untuk bagaimana langsung recover, tapi pelan-pelan mengembalikan psikologi ya dengan menggunakan lot yang kecil. Oke, kemudian kita akan masuk nih ke manajemen risiko. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada 2 strategi nih, yaitu strategi swing dan strategi scalping. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana Bapak mengelola atau melakukan manajemen risiko terkait berapa risk to reward yang Bapak gunakan di dalam baik itu swing ataupun di scalping. Oke, kalau swing Pak, swing itu saya tahu deh, barang ini mau kemana udah tahu. Dan entry-nya sekarang saya udah tahu. Masalahnya entry-nya ini ada beberapa layer nih. Jadi kita tahu misalnya, kita prediksi harga gas itu naik 40%. Nah, titik entry-nya ada 2 layer. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Di setiap titik entry ini saya akan coba dengan risk to reward 1/10 Pak. 1/10. Kadang 1/8. Itu di akun pertama. Jadi saya pengen cuannya gede nih. Di akun kedua, saya akan bikin risk to reward 1/1. Toh 3 bulan saya dapat duit 100%, ya harusnya cukup lah. Kalau ini dapat 1000% kan, 10 lipat. Yang ini dapat 1 kali lipat, 100%. Nah, karena saya tahu dia mau naik 40%, barang ini udah turun Pak, barang ini udah turun 50%. Dia akan naik 40%. Kalau saya bikin risk to reward 1/1, saya akan MC ketika dia turun 40% lagi. Dia udah turun 50 Pak. Dia mau turun 40, turun 90% misalnya. Saya rasa kayaknya nggak mungkin di situ. Nah, itu manajemen risiko untuk swing. Jadi, saya kalau untuk yang risk to reward gede, saya pasang stop loss ketat. Kalau misalnya risk to reward kecil 1/1, 1/2, saya tidak pasang stop loss. Tapi duitnya saya gedein biar berasa. Kalau untuk scalping itu kalau di saham kan nyopet Pak. Nyopet itu nggak bisa ditarget. Nyopet tuh harus cepat, harus ada feeling terlatih. Jadi kalau misalnya, wah saya mau scalping nih, target saya kita bisa seorang pencopet itu Pak, seorang pencopet bisa targetin sehari dia mau beraksi berapa kali, 5, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Tapi dia nggak bisa targetin omset dia. Hari ini gue mau copet 30 juta. Nah, kan nggak bisa kayak gitu. Sama halnya dengan scalping. Jangan kita targetin, hari ini saya mau 20%. Biasa yang targetin gitu Pak, udah 18% nih, MC. Tanggung nih sedikit lagi. Saya hari ini pengen 10 juta, udah 9.800.000, tanggung 200.000 lagi. Ujungnya turun, MC. Nah jadi kalau misalnya untuk scalping, seperti yang saya lakukan tadi, kalau duit kita kecil, kita usahakan gede dulu, melalui kita full lot kan, atau orang sekarang ngomong full margin, itu cukup sekali aja. Ketika sudah gede, ambilnya dikit-dikit aja Pak. Dikit-dikit. Copet, tarik. Jadi risk to rewardnya berapa? Kita nggak bisa nentuin Pak. Sedikasih marketnya aja. Kira-kira seperti itu kalau saya ya. Baik, terkait metode swing tadi, kira-kira untuk winning rasionya di tiap risk to reward kira-kira berapa nih? Tadi kan ada dibagi 1/10, ada yang 1/1, dan ada yang 1/2. Kira-kira estimasi untuk winning rasionya di tiap risk to reward yang berbeda-beda untuk yang strategi swing. Di risk to reward 1/1, sepanjang saya melakukan ini, itu belum pernah fail. Karena untuk MC tadi itu jauh sekali kan. Nah itu dengan cara seperti itu saya belum menemukan dia fail. Tapi Pak capek nunggunya. Dan duitnya naruhnya gede. Saya mau dapat 1M nih, saya taruh 1M dulu. Bapak lihat 1M Bapak nganggur di situ selama 4 bulan gitu kan. Goyang, naik turun. Besok udah cuan 200. Turun lagi sisa 50 juta, besok udah cuan 600 juta, turun jadi 400. Memang cukup capek Pak, tapi ya kita duduk aja ya sebenarnya ya. Itu belum pernah saya lihat, belum pernah saya dapet fail. Kalau yang risk to rewardnya gede, 1/8, 1/10, 1/20, saya nggak catat berapa kali dia fail, tapi setiap kali dia fail, dia tuh kan akan ngejar rasio di bawahnya lagi. Nah, analoginya seperti ini Pak. Saya tahu ini barang ada, ladang ini ada minyak. Bakal
minyak ini bakal muncrat berapa ribu barel saya tahu gitu kan. Jadi ketika saya entry di sini, target saya di sini, saya pasang risk to reward 1/10 atau 1/8 deh, 1/8. Kalau pengen dapat 80 juta, lu nggak berani ngorbanin 10 juta, kurang ajar namanya. Nah, ketika ini loss, dari sini kan jaraknya misalnya segini nih. Kita entry di sini lagi, ada rasionya lagi. Ya, masuk di sini. Ketika entry di sini, Pak, kita dapat pipsnya lebih lebar lagi nih sebenarnya, Pak. Oke, let's say ini loss lagi. Kita masuk di bawah sini. Ini jauh lebih lebar lagi, Pak. Bakal recover dia. Bakal recover. Jadi saya analoginya tadi kayak kita ngebor di sumur minyak. Oke, saya eksplorasi, saya ngebor 3 bor, maksimum 3 kali saya coba. 3 kali bor, oke saya eksplorasi di sini habis 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi begitu saya dapat ladang minyaknya, muncrat itu yang balik berkali-kali lipat. Nah, sepanjang pengalaman metode swing ini selama 2 tahun, saya tes, sebenarnya udah ada 500 kali hit. Saya publish di Instagram itu 180 kali. 180 kali. So far, selalu capai target, Pak. Itu anehnya. Orang mungkin nggak percaya, orang mungkin nggak percaya. Kalau capai target terus, lu tahu ini kesini, lu tahu ini kesini, lu tahu sini. Harusnya udah beli gedung gitu kan. Nah itulah. Harusnya saya beli gedung, tapi karena saya serakah, saya belum beli gedung gitu kan. Kita udah tahu ini barang ini ke sana. Karena kita udah tahu itu, wah ini masuk banyak lah. Ternyata market balik arah dulu. Sebelum ke sana kita dikocok-kocok dulu. Atau ketika kita masuknya banyak duit nih, masuk duit banyak. Kita liatin tiap hari, Pak. Ini cuan 750 juta. Besok cuannya hilang, sisa 300. Cuan lagi, hilang lagi. Dia nyampe ke atas, saya nggak punya barang. Ya udah ujungnya capek, udah kayak dilecehkan berkali-kali gitu kan. Ya udahlah, take profit aja lah, ini 200 juta ambil lah. Syukurlah udah bisa jalan-jalan. Dia nyampe. Nah, kejadiannya sering kali seperti itu. Nah, sekarang saya masih makanya saya yang tadi risk to reward 1/1 itu sebenarnya yang paling enak. Saya baru lakukan itu 2-3 bulan belakangan ini. Wih, ternyata enak ya, enak tidur ya. Gedein aja duitnya, risk to reward 1/1. Tercapai kok. Nah, itu saya baru lakukan 2-3 bulan ini, Pak. Kita lihat dengan compounding harusnya itu 2-3 tahun lagi lah. Mungkin udah kebeli kali, Pak. Ya, amin. Ya. Baik. Ya, mungkin kita lanjut ke tadi masih membahas terkait risk to reward. Apakah strategi Bapak tadi itu ada istilah namanya set and forget? Artinya udah di set nih stop lossnya di mana, take profitnya di sana, kemudian dibiarkan sampai terkena, atau Bapak mungkin ketika melihat ini kayaknya marketnya sudah nggak kuat lagi naik, terus Bapak intervensi secara manual nih. Iya, jadi kalau untuk swing saya set and forget, Pak. Set and forget, kalau misalnya kena stop loss, take profit ya take profit. Karena kalau diliatin, Pak, itu kan kita cuma ngeliat doang nih, capek, nggak ngerti kenapa nih. Kita ngeliat harga ini bergerak, kita lebih capek daripada saya rasa lebih capek daripada naik gunung. Bapak kayak dikasih duit nih, 200 juta di depan mata, besok diambil lagi di sen 3 juta, besok dikasih lagi 500 juta, ditarik lagi 50 juta. Tetap dikasih duit, Pak. Tapi Bapak ngerasa kayak gimana gitu kan. Jadi kalau swing, saya set and forget. Saya nggak mau lihat-lihat. Yang saya lihat adalah scalping. Karena scalping nyopet, Pak. Harus cepat. Tarik. Ya. Tadi menarik bahwa set and forget ya. Artinya udah di set, kemudian biarkan market mengena apakah itu stop loss ataupun take profit. Oke, kemudian mungkin sedikit membahas lagi yang terkait scalping, misalnya dengan menggunakan 2 akun atau 3 akun, apakah secara sambil melihat beberapa pair, apakah Bapak tradingkan itu langsung di masing-masing akun atau fokus di satu akun selesai, kemudian pindah ke akun yang lain, kemudian berikutnya? Saya pindah akun itu tujuannya untuk psikologi, Pak. Oke. Tadi sudah dijelaskan untuk membatasi resiko, kedua itu psikologi. Saya scalping. Scalping itu kan cuan tarik. Ketika dia merah, pilihannya kan 2, cut loss atau average. Nah, ketika kita udah yakin
ini barang udah naik terlalu tinggi dan dia mau turun, atau kita yakin dia udah turun terlalu dalam dan mau naik, itu ada keengganan untuk cut loss. Nah, saya balesnya di akun yang lain, Pak. Karena saya nggak mau lihat ada merah-merah di sini. Yeah. Saya balas di akun lain. Atau saya lihat kira-kira, ini XAU nih kayaknya, ini kayaknya udah lagi males dilihat deh. Saya mau buka pair lain. Saya buka di akun lain. Saya nggak mau buka di situ. Karena saya tahu itu tidak bakal MC akun saya. Kalau misalnya duitnya 100 juta nih, saya cuma target 1 juta, dia lagi floating 500.000 gitu kan. Itu 100 juta aman dong margin level kan. Tapi saya buka di tempat lain buat mainin GBP USD pair lain. Itu mental saya menemukan lebih tenang di situ, Pak. Ya. Baik, menarik. Kemudian terkait strategi yang Bapak gunakan, baik itu swing ataupun dengan scalping, apakah strategi tersebut telah fix atau terus akan mengalami perubahan atau update ke depannya? Ya, setiap kali saya ngerasa pinter menguasai satu strategi, nggak lama market ngasih tahu bahwa kita belum cukup. Jadi setiap kali trading dengan metode yang sama, kadang ada hal-hal baru nih, Pak. Oh, ternyata harus saya tarik dari ADX-nya nih. Oh, ternyata saya harus lihat juga RSI-nya. Oh, ternyata saya harus lihat juga di sini ada bullish divergence-nya berpengaruh pada ini kok beda. Nah, itu saya catat semua tuh, Pak. Jadi saya ada trading journal di Telegram saya. Saya catat tuh semua kejadian-kejadian itu dan saya baca, Pak. Selalu ada aja, Pak, ilmu baru, perintilan-perintilan kecil. Ilmu besarnya tetap sama seperti ini, tapi perintilan-perintilan kecil ini, detail-detail ini yang terus berevolusi, Pak. Itu yang saya dapetin. Ya, baik. Menarik. Tadi sempat Bapak membahas beberapa indikator nih. Menurut Bapak, apakah dengan bertambahnya banyak poin-poin penting-penting atau detail-detail yang kita perhatikan di dalam indikator itu meningkatkan winning ratio, atau mungkin sebaiknya menggunakan 1-2 indikator sesuai dengan pengalaman Bapak, kira-kira bagaimana? Saya tuh cuma pakai Bollinger Band, MACD, RSI, sama MA5, itu pun jarang dilihat. Saya cuma pakai itu aja sih, Pak. Sama Fibonacci. Jadi semakin sedikit, sebenarnya semakin sedikit indikator, itu semakin enak ngelihat, semakin clear. Tapi indikator itu kan dibuat untuk mempermudah hidup kita. Kan ada yang trading naked chart nih, Pak. Price action aja kan. Nah, saya sih nilai hebat orang yang bisa melakukan itu kan. Kalau saya masih suka pakai indikator. Karena indikatornya itu sangat membantu hidup saya. Tapi kalau indikator kebanyakan, pusing juga. Jadi saya hanya pakai sekitar 4 tadi, Pak. Dan itu pun tidak semuanya nyala ya. Jadi saya lihat, kondisi misalnya hidden bullish divergence, saya lihat nih di price action-nya. Ini cocoknya pakai RSI. Saya nyalain RSI aja. Kalau harga lonjak terlalu jauh, harga tuh kan nggak bisa jauh-jauh dari MA5 tuh. Kalau saya lihat yang rally-nya 90 derajat, ya udah. Saya lihat MA5 di mana? Bollinger Band-nya di mana? Saya cuma lihat itu doang. Oh, dia bakal balik ke arah sini nih. Cuma itu aja, nggak semuanya nyala. Ya, baik, begitu banyak nih materi yang sudah kita bahas hari ini dan semakin menarik. Menurut Bapak nih untuk kedepannya ya, kira-kira ada mata uang apa atau aset apa nih yang cocok untuk ditradingkan, atau mungkin Bapak prediksi arahnya kemana nih buat teman-teman trader nih di luar sana nih? Iya, jadi untuk kedepannya nih, Pak, ya, kedepannya kami memprediksi market ini akan segera crash. Itu kita share di channel kami. Itu yang jelas kelihatan adalah market US mungkin akan drop sekitar 20-30%. Indeks Inggris, indeks Spanyol itu bisa sampai 40%. Indeks Inggris sekitar 30% plus lah. Kemudian indeks Perancis juga akan drop sekitar 35%. Jadi kami rencana ini sekarang mau sell indeks, Pak. Karena kalau Bapak lihat sendiri, posisinya itu lagi all time high, Pak. Ya. What goes up must go down. Mereka sudah naik begitu tinggi, apalagi indeks Nasdaq dari kemarin waktu tarif Trump itu crash sekitar 26%, dia udah naik 60%. Itu akan koreksi
menurut kami yang saat ini akan ditradingkan hot ke depannya ya nge-sell indeks Pak. Jadi andai kata kita nyangkut dia masih naik lagi, ya bertahan aja Pak. Karena naikin indeks itu saham kan, itu butuh duit Pak. Dan saham itu ada momen take profit. Emas yang aset kita simpan aja, ketika sudah terlalu tinggi, orang akan take profit Pak. Padahal itu aset yang disimpan. Sejarah membuktikan tahun 72 emas drop 50%. .com bubble, emas juga drop. Seingat saya, koreksi saya kalau salah. Nah sekarang kan rally-nya luar biasa nih. Prediksi kami emas juga akan drop, tapi saya kurang tahu sedalam apa. Tapi vice versa berlaku di indeks. Kalau emas aja yang pernah bisa drop segitu, apalagi indeks yang barangnya orang nggak pegang Pak. Naikinnya butuh duit. Lama-lama kan habis Pak. Terus sekarang mau beli, let's say mau beli saham Nvidia, itu kan udah price to earning ratio-nya kan, PBV-nya juga kan itu udah berkali-kali lipat luar biasa. Akan ada momen take profit. Kalau Bapak lihat chartnya itu ngeri Pak, sudah lebih dari 45 derajat tuh. Nah, jadi menurut kami sih itu ya Pak ya. Baik, menarik sekali. Selain dari market index, kira-kira apa ada prediksi lain nih Pak? Mungkin di market seperti kripto atau mungkin ada mata uang? Ya, kalau kripto, Bitcoin ya, Bitcoin prediksi kami itu akan turun ke 81.000 minimal, 81.600 lah, range 81.000 sampai 82.000. Itu kami sudah call juga dari beberapa bulan lalu, turun ke situ. Nah untuk mata-mata uang yang lain, saat ini sih belum ada pergerakan yang berarti. Tapi yang menarik, ini saya lihat yen Pak. Keluarga yen itu bakal turun. Ini masih mau naik, tapi bakal turun cukup dalam. Kayak CHF-JPY, GBP-JPY, AUD-JPY, itu bakal turun terlalu dalam. Kita nggak tahu fundamentalnya apa, karena fundamental itu muncul belakangan, narasi itu muncul belakangan. Sudah kejadian, baru dicari-cari, oh ini karena begini. Atau baru ada alasan yang nongol. Tapi dari technical, kita lihat nih, ini mau turun. Yen akan menguat. Sehingga pairnya akan turun semua yang counter dengan yen, dan itu cukup dalam. Mungkin BOJ akan ambil kebijakan untuk naikin interest rate, ya kita nggak tahu. Dan kalau itu terjadi, itu kan memicu crash di seluruh dunia kan, karena yen carry trade nggak bisa dipakai lagi. Iya. Dan juga banyak orang-orang yang mencari keuntungan dari biaya swap mentradingkan yang berhubungan dengan yen. Iya, betul sekali Pak. Karena banyak yang positif swap untuk pair tersebut ya. Betul. Kemudian mungkin kita udah memasuki nih beberapa pertanyaan lagi sebelum selesai. Jika boleh Bapak merangkum nih perjalanan dari awal trading sampai akhir sekarang ya. Kira-kira nasihat apa nih yang bisa Bapak sharingkan nih kepada teman-teman di luar sana yang masih pemula ataupun juga yang mungkin sudah bergulat di trading tapi masih berjuang untuk konsisten? Trading itu adalah cara paling cepat untuk dapat duit. Melebihi dari judi menurut saya. Bapak ke kasino, puter roulette, berapa besar kemungkinan Bapak cuan? Kalau Bapak profit pun mungkin 1/4, 1/1. Judi bola itu nggak 1/1 Pak. Bapak taruh 100.000 mungkin Bapak menang 80.000. Sementara trading itu bisa dihitung, bisa diprediksi, dan terbukti menghasilkan duit. Barangnya bakal ada di situ Pak. XAU dari zaman Fir'aun, dari zamannya Nebukadnezar sampai sekarang masih ada Pak. Sekarang ditradingkan digital gitu kan. GBP dan USD itu masih akan ada nanti. Jadi buat mereka yang sudah kenal dunia forex, dunia tradinglah, belajarlah dengan benar. Mungkin kamu nggak pinter dalam 1 minggu, mungkin nggak pinter dalam 1 tahun, mungkin nggak pinter dalam 5 tahun, mungkin pinternya di tahun ke-6. Tapi ketika kamu pinter di situ, kamu bisa hidup tanpa khawatir mencari duit. Karena kita sama-sama tahu lah, kalau kita tidak serakah ya Pak ya, nyari 5%, nyari 10% itu nggak susah. Ketika kita sudah tua, udah nggak kuat bekerja, sudah nggak diterima orang, produk kita, bisnis kita udah nggak laku, udah
udah out of date gitu kan, kita masih bisa ngasilin duit dari trading. Jadi pesan saya buat teman-teman, belajar trading lah. Kalau rugi ya wajar rugi. Kalau misalnya semua untung, ya trader semua kaya nggak 90% rugi. Tapi ada yang tekun, konsisten, sehingga akhirnya mereka bisa cuan. Nah, kalau kalian sudah pernah cuan satu metode, coba lakukan terus. Coba belajar. Belajar juga bisa ke kami, bisa ke Mancing Dolar. Di situ kita akan ajarin cara trading yang benar. Ketika kamu udah punya skill ini, kamu tinggal ngasah aja. 1 tahun mungkin kamu sudah jago. Kita bikinin materi itu seperti bahasa bayi. 3 bulan harusnya kamu udah bisa. 1 tahun mungkin kamu udah jago. Sisanya yang kamu perlu asah itu cuma mental. Mental dan jam terbang. Lihat technical analysis, pelajarin. Dan hindarin spekulasi. Spekulasi itu ada di news. News itu hindarin aja. Hindarin, karena sama kayak judi menurut saya ya. Kemudian pesan saya juga, jangan dengar narasi. Narasi itu apa? Berita juga. Berita fundamental. Saya ingat rugi saya waktu itu 1,5 M itu saya rugi karena saya nge-sell indeks Jerman, DAX. Kenapa? Karena saya dengar Jerman masuk ke resesi. Kalau Jerman resesi, normalnya apa? Kita sell dong. Karena ekonomi dia akan slow down. Yang ada Pak, malah ATH. ATH dulu nih. Ini beritanya keluar 1 bulan ini. Bulan depannya ATH. Baru waktu itu dia drop. Nah, saya di situ kemudian ada beberapa peristiwa. Akhirnya saya mikir, wah ini kalau ada news, ini kita lagi dibodoh-bodohin nih. Lagi dikerjain nih sama big money nih. Karena setiap news fundamental yang ada, yang terjadi malah sebaliknya. Itu yang saya dapatin. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, hati-hati dengan news dan berita-berita yang beredar sana. Kayak misalnya contoh, terakhir, Fed Rate Decision. Fed Rate Cut, orang nge-buy semua XAU. Kejadiannya apa? XAU turun. Nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Kalau gampang, itu broker-broker udah habis semua. Udah LP-LP udah pada gulung tikar semua. Baik. Dari perjalanan trading Bapak sejauh ini, kira-kira mungkin boleh di-share nih, apa yang Aris syukuri nih di dalam trading, bukan hanya soal semata tentang profit, tapi mungkin hal-hal yang lain. Ya, yang saya syukuri dari trading itu yang saya sukai ya adalah freedom, Pak. Waktu saya dulu bisnis ya, saya harus temuin orang yang saya nggak suka. Saya harus ketemu sama orang pemerintah. Saya harus ketemu sama supplier saya. Saya harus ketemu sama customer saya, muka saya manis-manis. Saya harus ketemu sama karyawan saya yang saya ngomongin nggak ngerti-ngerti. Tapi di trading saya nggak perlu, bagusnya apa? Kita tidak perlu berurusan dengan orang-orang, Pak. Urusannya adalah market dan diri sendiri. Kita punya freedom untuk mencari uang dimanapun, gitu kan. Jadi trading itu seperti superpower kalau menurut saya. Kita bisa ngasilin duit dimanapun dan kapanpun. Hal yang saya syukuri adalah ketika trading, saya belajar ini, saya rugi duluan, Pak. Saya udah rugi. Kalau saya disuruh ngulangin lagi, saya akan milih rugi yang itu. Saya rugi itu, yang saya kasih lihat tadi Bapak, itu portofolio $1 juta, Pak. Itu ambles. Kalau dipikirin, ini kalau kebeli rumah ya, udah seberapa gede, udah jalan-jalan udah keliling Antartika kali gitu kan. Tapi kalau disuruh milih lagi, saya akan biarkan itu terjadi, Pak. Karena dengan loss itu, saya belajar. Saya akhirnya dapat sebuah metode yang enggak dalam waktu 2 tahun, yang loss saya recover semua. Kalau saya nggak loss, saya mungkin begitu dulu gitu aja, begitu aja. Saya masih harus kerja, trading saya cuma iseng-iseng doang. Saya belum dapat metode yang paten. Saya nggak akan punya freedom seperti itu. Itu yang saya syukuri, Pak. Ya, baik, menarik sekali. Terkait tadi bicara antara bisnis dan trading, apakah scaling up ya? Karena kita tahu bahwa di dalam bisnis tidak gampang untuk melakukan scaling up, artinya kita menambahkan modal dan profitnya tetap konsisten. Bagaimana dengan trading nih? Di mana Bapak kan punya pengalaman sebagai seorang bisnis dan juga seorang trader.
Scale up di bisnis itu identik kan dengan modal Pak, ekspansi kan. Tapi di trading kita nggak butuh injek dana gede-gede Pak, karena kita punya namanya untuk forex ya, kita punya leverage dan kita pakai sistem compounding. Itu adalah scaling kita. Jadi untuk memperbesar portofolio kita, yang kita perlukan apa? Metode trading yang tepat dan kesabaran Pak. Jadi saya pernah hitung, kalau saya butuh mau mencapai 100 miliar, 200 miliar dengan modal 1 miliar, saya kompon itu dengan 2 cara. Satu, saya kompon per 100%. Saya targetin mungkin 4 bulan saya dapat 100%. Jadi setahun itu 100 kali 3. Dan kompon kedua adalah per 2,5% atau per 1%. Itu hasilnya Pak, 10 tahun itu fantastis Pak. Kalau kita compare dengan bisnis, growth-nya itu jauh. Nah, jadi kalau misalnya untuk scale up di trading, selalu pikirkan itu. Kita ada leverage, jadi kita tidak usah butuh modal gede, kita hanya butuh posisi entry yang tepat gitu kan. Dan saya sendiri pakai metode analisa untuk benar-benar tahu nih posisi yang tepat itu di mana gitu kan. Setelah itu metode sudah paten, sudah dapat, tinggal apa? Sabar kita. Kompon pelan-pelan. Karena kalau misalnya di trading semua kita harus pikirnya compounding, bukan linear. Dan itu hasilnya bakal luar biasa. Saya juga recover dari kerugian saya itu dengan pola compounding, Pak. Saya selalu berpikir, saya nggak berpikir gini, wah ini gue harus dapat sekian. Maksudnya dalam jumlah angka ya. Tapi saya berpikir, besok naik 5%. Naik 5%. Hasilnya setelah dicari, dikumpulkan. Wih, gede ya. Baik, ya. Menarik sekali, kita sudah membahas begitu banyak nih materi pada hari ini. Dan mungkin sebagai pertanyaan sebelum kita menyelesaikan podcast ini, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman trader di luar sana, dan juga mungkin bagi teman-teman trader di luar sana yang ingin belajar nih di komunitas mancing dolar, kira-kira menghubungi ke media sosial di mana, kontaknya di mana, dan mungkin bisa diberikan juga sedikit gambaran apa aja yang mungkin akan dipelajari di komunitas tersebut. Ya, jadi teman-teman yang baru belajar trading, saya juga paham. Saya belajar otodidak Pak dulu Pak. Saya belajar otodidak. Saya cukup apa namanya, perfeksionis. Saya belajar A sampai Z indikator saya pelajarin. Saya berguru sama ini segala macam. Saya nonton semua videonya. Capek Pak. Ternyata kita mau profit itu tidak butuh yang aneh-aneh Pak. Karena tadi prinsipnya, entry di mana, exit di mana, masuknya berapa banyak. Ini butuh money management nih. Optionnya cuma 2, buy atau sell. Saya pelajarin semua, itu buang waktu. Saya butuh waktu pinter itu berarti dari 2020 ya. Saya butuh 3 tahun lah. Itu 3 tahun saya pikir saya termasuk cepet ya. Saya termasuk cepet dan pinter gitu kan. Nah, kalau teman-teman harus mulai dari nol dan belajar itu semua, itu akan pusing. Jadi di Mancing Dolar itu kami sudah rangkumkan Pak. Video-video kita sudah bikin. Orang belajar, saya jamin, itu tonton video 2 minggu selesai. Tonton 3 kali, 4 kali, praktek trading. Itu 3 bulan dia belajar di situ, bisa menghemat waktu dia belajar 5 tahun Pak. Karena dia nggak perlu belajar yang nggak benar, yang unuseful. Dan dia akan fokus pada metode-metode yang berhasil menghasilkan profit. Dan metode ini sudah dilakukan oleh ratusan, ribuan member itu udah profit. Dia pakai metode ini nih. Jadi di grup Mancing Dolar itu kita ada edukasi kita berikan video-videonya, kita juga sering adakan Zoom gitu kan. Dan yang paling penting itu orang bisa trading bareng Pak. Trading bareng itu ketika kita belajar sendiri. Trading itu kan udah stres nih. Kalau dia sendirian, tambah stres Pak. Ibarat orang putus hati menyendiri. Bukan orang putus hati dia jalan-jalan gitu kan. Dia menyendiri, tambah stres. Jadi ketika trading, enaknya bareng-bareng.
Apa yang kita pelajari kita lempar lagi ke grup. Ini analisanya begini nih, benar atau enggak nih? Seenggaknya kalau nggak ada yang ngebenerin, nggak ada yang bilang, oh kamu salah ya, ini harusnya begini-begini. Andai kata nggak ada yang benerin, ada yang nyalahin, ada yang ngatain, sehingga dia tidak nginjak di lubang yang sama lagi. Tapi kalau di kami sih pasti ada yang ngebenerin lah, ada yang ngebantu gitu kan. Jadi cari komunitas yang benar, di situ kami sedia komunitas orang yang saling bantu-bantu dan mereka yang jago-jago biasanya, yang bisa ngubah. Ini saya juga kaget ya. Ada teman saya yang ngubah dalam situ $5 Pak, jadi $1.000. 80.000 jadi 16 juta tuh. Itu cuma 3 hari 4 hari. Itu lakuin 3 kali, nggak full margin lagi. Ngambil dikit-dikit. Ada ibu-ibu tadi yang saya bilang, dia modalnya cuma $200, udah setahun belajar. Sekarang kalau take profit itu ngeri Pak, 30 juta, 40 juta gitu kan. Saya kadang kalau dia pamer saya juga ngiri gitu kan. Ini orang tiap minggu gue yang ngajarin duitnya banyak banget. Tuh gitu, kita cas aja sekalian gitu kan. Ada yang nenek-nenek, saya bilang tadi 65 tahun. Cuannya nggak banyak, 600.000 sejuta, 600.000 juta. Tapi kan dia pensiun dan dapat segitu kan lumayan banget Pak. Nah, mereka itu yang berhasil cuan itu, kita tanya Pak. Kita tanyakan metodenya apa, kita bikinin videonya. Oh metodenya seperti ini ya. Oke, bersedia nggak kita dokumentasin? Nah kita bikinin videonya tuh. Di copy sama yang lain, mereka bisa lihat. Maksudnya videonya kita pasang, sehingga orang lain bisa mengcopy metodenya, mereka nonton rame-rame. Nah seperti itu sih, jadi kita sama-sama grow lah, karena musuh kita ini kan market. Jadi gini, ngebawa duit ke Indonesia, itu ada berbagai cara. Satu, kamu jadi TKI, bawa devisa masuk. Kalau TKI yang sekelas Messi, duitnya banyak. Tapi kalau TKI biasa, nggak banyak. Kedua, melalui ekspor barang atau jual sumber daya alam. Ketiga, cara bawa duit masuk paling cepat, duit dari trader Uganda tuh, dari trader Mongolia, dari trader Cina, dari trader Korea, itu masuk melalui apa? Trading. Jadi saya pengen masyarakat Indonesia ini bawa tuh duit-duit trader sana luar negeri masuk ke Indonesia tuh, biar ekonominya jalan. Salah satu cara paling cepat adalah melalui trading Pak. Nah itu yang kita pengen. Kita sih harapannya semua orang bisa trading ya. Bukan untuk jadi kaya, tapi biar ekonomi muter dan biar mereka punya bekal ketika dia sudah tua nanti, dia nggak harus minta sama anaknya, dia nggak harus minta jaminan sosial. Di Indonesia susah lah, tua nggak dikasih jaminan sosial kan, kecuali kita di Hong Kong, di Singapura gitu kan. Mereka bisa tetap produktif Pak, sekedar dapat UMR itu udah pasti dapat. Itu yang kita pengen. Ya jadi kita punya Instagram Mancing Dolar, di situ ada linknya, akan terhubung ke Telegram, bisa kontak ke situ. Atau juga kita punya YouTube, di situ juga banyak video-video bagus, teman-teman bisa belajar di situ. Tapi kalau mau komunikasi dua arah, belajar dengan kami mentorship langsung, kalau online free aja, nggak ada masalah. Kalian masuk ke grup bisa komunikasi dengan saya atau partner saya atau mentor-mentor lain bisa. Tapi kalau misalnya mau private, itu bisa ajukan special request gitu kan. Pak, saya mau private nih gini-gini segala macam. Ya tentu itu ada cost-nya sih. Oke, terima kasih ke Pak Aris nih yang sudah bersedia untuk sharing nih ilmunya dan pengalamannya di podcast PT Perhatian Profit Internasional, dan tidak menutup kemungkinan kita akan lanjutkan nih podcast berikutnya sesuai dengan mungkin request trader nih di luar sana setelah menonton podcast ini. Thank you Pak Elvis. Ya, sama-sama. Senang sekali diundang. Ya. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman trader, sekian untuk podcast saat ini dengan Pak Aris, dan semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman trader semua, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.